Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan nikmatnya kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa dan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada bimbingan kita, Habibana wa Nabiyana al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kemudian kepada kita semua umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat ilal yaumil akhir. Teman-teman, perkenalkan saya Haji Saroni, saya selaku moderator dari kelompok 8 kepemimpinan dalam Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan. Apa sih itu kepemimpinan dalam Islam gitu. Kemudian kelompok kami terdiri dari 8 orang, yaitu ada saya sendiri Haji Saroni, ada Maulana Adi Saputra, ada Muhammad Jidan, ada Putri Adinda, ada Pani Novianti, ada Rizka Septiani, ada Uwais Thorik, dan ada Yunawati. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita saksikan pembahasan mengenai kepemimpinan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Ardiansyah dari kelas DM3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan adalah suatu proses yang mengarahkan dan mempengaruhi serta melibatkan atau menggerakkan orang lain atau sekelompok orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dari segi ajaran Islam, kepemimpinan berarti kegiatan menuntun, membimbing, memandu, dan menunjukkan ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepemimpinan juga memiliki arti sebagai kemampuan untuk mempengaruhi dirinya sendiri dan orang lain melalui keteladanan, nilai-nilai, serta prinsip yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Kepemimpinan dalam konsep Al-Quran disebut dengan istilah imamah, yang berarti imam. Al-Quran mengkaitkan kepemimpinan dengan hidayah dan memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran. Sedangkan kata yang berkaitan dengan kepemimpinan dan berkonotasi pemimpin dalam Islam itu dibagi menjadi 8 istilah. Yang pertama itu imam dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Yang kedua itu khalifah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Yang ketiga itu Malik pada surat Al-Fatihah ayat 4. Yang keempat itu ulul amri pada surat An-Nisa ayat 59. Yang kelima itu wali pada surat Al-A'raf. Yang keenam itu amir dan ra'in. Yang ketujuh itu sultan. Dan yang kedelapan itu rais. Menurut Quraisy Shihab, imam dan khalifah, dua istilah yang digunakan pada Al-Quran untuk menunjukkan kepemimpinan. Kata imam diambil dari kata amma ya ummu, yang berarti menuju dan meneladani. Kata khalifah berasal dari kata khalafa, yang berarti di belakang. Kata khalifah sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang digantikan selalu berada di belakang atau setelah orang yang digantikannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ata'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikul dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nusaddisu lak qala inni a'lamu la ta'lamun, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan akan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih kepada engkau dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan pun berfirman, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Hadis riwayat tentang kepemimpinan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim,
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sadaqallahul yang artinya setiap pribadi adalah pemimpin dan kelak akan dipertanyakan tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Muslim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Septiani, saya dari kelas DA1. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam Islam berarti kegiatan mengarahkan atau menggerakkan suatu kelompok menuju ridho Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran agama Islam. Materi selanjutnya itu tentang dasar-dasar kepemimpinan. Yang pertama ini, tidak mengambil orang kafir atau orang yang tidak beriman. Tidak mengambil orang kafir atau orang yang tidak beriman sebagai pemimpin bagi orang-orang muslim, karena bagaimanapun akan mempengaruhi kualitas keberagamaan rakyat yang dipimpinnya. Sebagaimana terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 144. Dan yang kedua, tidak mengangkat pemimpin dari orang yang mempermainkan agama. Tidak mengangkat pemimpin dari orang yang mempermainkan agama Islam, sebagaimana terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 57. Yang ketiga, harus mempunyai keahlian di bidangnya. Pemimpin harus mempunyai keahlian di bidangnya. Pemberian tugas atau wewenang kepada yang tidak berkompeten mengakibatkan banyaknya rusak pekerjaan, bahkan organisasi yang menaunginya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Yang keempat, pemimpin harus bisa diterima, dicintai, dan mencintai umatnya. Pemimpin harus bisa diterima, acceptable, mencintai dan dicintai umatnya, mendoakan dan didoakan oleh umatnya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kami cintai dan mencintai kamu. Kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu. Seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang benci dan mereka yang membenci kamu. Kamu melaknati mereka dan mereka melaknati kamu. Yang kelima, mengutamakan kepentingan umatnya. Pemimpin harus mengutamakan, membela dan mendahulukan kepentingan umatnya. Menegakkan keadilan, melaksanakan syariat, berjuang menghilangkan segala bentuk kemunkaran, kekafiran, kekacauan dan kefitnahan. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 8. Dan yang keenam, yang terakhir ini, pemimpin harus memiliki bayangan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat para rasulnya. Pemimpin harus memiliki bayangan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkumpul dalam Asmaul Husna dan sifat-sifat para rasulnya. Sekian dari saya serahkan kepada yang materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adinda, berasal dari DM3. Di sini saya akan menjelaskan kriteria pemimpin dalam Islam. Kriteria pemimpin dalam Islam di sini kami membaginya menjadi 8 bagian, dan di sini saya akan menjelaskan 4 dari bagian tersebut. Yang pertama adalah adil. Adil di sini kami menjelaskannya adalah meletakkan sesuatu secara profesional dan tertib, tidak memihak, tidak pandang bulu, dan adil dalam mengambil keputusan atau bijaksana. Yang kedua adalah amanah. Amanah di sini jujur dalam tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan apa yang ditanggungjawabkan, searah titipan aspirasi masyarakat atau karyawannya, dan tidak melakukan pengkhianatan. Yang ketiga adalah fatonah. Fatonah di sini adalah pemimpin yang memiliki kecerdasan. Pemimpin itu harus memiliki kecerdasan, baik secara emosional, spiritual, dan intelektual. Yang keempat adalah tabligh. Tabligh di sini dapat diartikan pemimpin tersebut dapat menyampaikan sesuatu dengan benar dan tidak ada yang ditutup-tutupi, terbuka dan menerima kritik dan saran. Lalu yang selanjutnya adalah sidik, yang artinya benar atau jujur, yang artinya seorang pemimpin harus selalu membenarkan suatu kebenaran atau membela kebenaran, dan juga terus-menerus mensosialisasikan kebenaran kepada para anggotanya. Dan juga jujur, yang artinya seorang pemimpin perkataannya maupun perbuatannya dan hal lain-lainnya harus juga jujur.
sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang selanjutnya adalah qanaah. Qanaah yaitu sikap yang menerima dengan cukup puas dan cukup senang atas apa yang telah ia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Karena juga merasa bahwa apa yang telah ia terima adalah miliknya dan tidak akan tertukar dengan hak atau milik orang lain. Yang juga orang yang memiliki sifat qanaah ini tidak akan menjadi gila harta atau rakus terhadap harta dunia. Dan juga seorang pemimpin harus memiliki sifat qanaah, karena pemimpin yang memiliki sifat qanaah tentu tidak terpikirkan untuk melakukan tindakan korupsi dan sejenisnya. Lalu yang berikutnya ada siasah. Siasah juga dapat diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan dengan syariat Islam, atau suatu kaum atau suatu negara yang dipimpin oleh pemimpin yang memiliki sifat siasah tentunya juga harus menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan dengan cara-cara yang benar yang dianjurkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu yang selanjutnya ada sabar. Menjadi seorang pemimpin atau leader yang selalu sabar adalah bukan hal yang mudah. Tetapi untuk seorang pemimpin itu wajib untuk mengatur emosi ketika kita di depan umum ataupun di belakang umum. Juga karena setiap pemimpin itu akan mendapatkan cobaan atau masalah yang datang. Maka salah satu untuk cara menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan tenang dan sabar, serta menggunakan kepala dingin untuk menyelesaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Edi Saputra dari kelas DM3. Saya ingin menjelaskan tentang faktor dalam menentukan pemimpin. Faktor dalam menentukan pemimpin itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah faktor keulamaan, yang kedua adalah faktor intelektual, yang ketiga adalah faktor kepeloporan, yang keempat adalah faktor keteladanan, dan yang kelima adalah faktor manajerial. Yang pertama adalah faktor keulamaan. Berdasarkan surat Al-Fatir ayat 28, Allah menerangkan bahwa di antara hamba-hamba Allah yang paling takut ialah al-ulama. Hal ini menjelaskan bahwa jika seorang pemimpin memiliki kriteria sebagai ulama, maka dia akan menyandarkan dirinya dan keputusannya kepada Al-Quran, dan dia juga takut akan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Yang kedua adalah faktor intelektual. Sebagai seorang pemimpin haruslah cerdas, baik secara emosional, spiritual, maupun intelektual. Yang ketiga adalah faktor kepeloporan. Dalam surat Az-Zumar ayat 12, maka seorang pemimpin haruslah memiliki sifat kepeloporan, selalu menjadi barisan terdepan dalam memerankan perintah Islam. Yang keempat adalah faktor keteladanan. Seorang pemimpin haruslah memiliki sifat suri tauladan, baik di dalam ibadah, dalam sikap, maupun yang lain-lain. Ini dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Pemimpin haruslah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam dirinya, sehingga meskipun tidak mencapai titik kesempurnaan, paling tidak ia mampu menampilkan akhlak yang baik layaknya Rasulullah SAW. Yang kelima adalah faktor manajerial. Berdasarkan Quran surat 61 ayat 4, maka seorang pemimpin haruslah memahami ilmu manajemen, meskipun pada standar yang minim, memahami manajemen kepemimpinan, perencanaan, administrasi, distribusi, keanggotaan, dan sebagainya. Peran seorang pemimpin dalam kepemimpinan Islam itu ada 4. Yang pertama itu ada fight finding, yaitu sebagai penentu arah gerak. Yang kedua itu ada aligning, yaitu sebagai penyelaras pandangan dan langkah. Yang ketiga itu ada pendelegasian, yaitu sebagai empowering. Yang keempat itu ada modeling, yaitu sebagai pemberian keteladanan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video kami. Saya Aji Saroni pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.